Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang dasar latihan fisik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Nur Hafifatun Nihayah, NIM 128. Yang kedua ada Mbak Nabidatul Musyarofah, NIM 147. Yang ketiga ada Mas Fuad Khairul Umam, NIM 150. Dan yang terakhir ada Mbak Intan Lutfiana Zulfidah, NIM 160. Oke, langsung saja saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian dasar latihan fisik. Jadi kondisi fisik ditinjau dari segi faalnya adalah kemampuan seseorang yang dapat diketahui sampai sejauh mana kemampuannya dalam menjalankan aktivitas olahraga. Kondisi fisik juga dapat diartikan sebagai kondisi badan seorang pemain. Kondisi fisik adalah salah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatannya dan pemeliharaannya. Latihan kondisi fisik adalah proses mengembangkan kemampuan aktivitas gerak jasmani yang dilakukan secara sistematik dan ditingkatkan secara progresif untuk meningkatkan kebugaran jasmani atau tercapai kemampuan kerja fisik yang optimal. Latihan fisik merupakan aktivitas fisik yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan dan memelihara kebugaran tubuh. Latihan fisik umumnya dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, tergantung pada pengaruh yang ditimbulkan pada tubuh manusia. Misalnya, latihan fleksibilitas seperti peregangan gerakan otot dan sendi. Latihan fisik yang teratur dapat meningkatkan kinerja sistem kekebalan tubuh dan membantu pencegahan penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular dan obesitas. Jika kondisi fisik baik, maka akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung. Yang kedua, akan ada peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, kecepatan, dan lain-lain komponen kondisi fisik. Yang ketiga, akan ada gerak yang lebih baik pada waktu latihan. Yang keempat, akan ada pemulihan yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh setelah latihan. Dan yang terakhir, akan ada respon yang cepat dari organisme tubuh apabila sewaktu-waktu respon demikian diperlukan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu materi yang kedua, unsur-unsur latihan fisik yang akan disampaikan oleh Mbak Nabidatul Musyarofah. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu unsur-unsur latihan fisik. Nah, pada materi ini ada 8 unsur yang dapat dilatih dan dikembangkan oleh fisik seseorang. Yang pertama yaitu unsur kekuatan, di mana unsur kekuatan ini merupakan unsur yang sangat penting dan menjadi komponen yang untuk meningkatkan kondisi fisik seseorang. Selain itu juga kekuatan ini merupakan daya penggerak segala aktivitas fisik yang kita lakukan. Nah, pada saat kita melakukan latihan kekuatan fisik, ada yang namanya sebuah kontraksi. Yang pertama yaitu kontraksi isometrik, yaitu seperti halnya pada saat kita mengangkat beban, kemudian menarik benda, mendorong benda yang tidak bergerak. Yang kedua yaitu kontraksi isotonik. Latihannya dengan cara menggunakan beban tubuh kita sendiri ataupun dengan menggunakan alat bantu seperti mengangkat menggunakan barbel. Yang ketiga yaitu kontraksi isokinetik. Nah, di kontraksi isokinetik ini otot-otot lebih bekerja secara maksimal di setiap persendiannya. Unsur yang kedua yaitu daya tahan. Nah, kemampuan seseorang untuk dapat bertahan atau bekerja di jangka waktu yang relatif lebih lama. Ada 2 macam daya tahan. Yang pertama daya tahan otot yang berhubungan dengan kekuatan otot. Yang kedua yaitu
daya tahan jantung, peredaran, dan pernapasan. Cara melatih daya tahan jantung ini bisa dengan lari ataupun jogging. Nah, untuk unsur yang ketiga yaitu kelentukan atau flexibility, yaitu kemampuan seorang untuk bisa bergerak seluas-luasnya dalam persendiannya. Ciri latihannya bisa dengan peregangan otot. Nah, nanti jika melakukan peregangan otot-otot kita akan menjadi lemah, lemas, dan luas. Nah, untuk unsur yang keempat yaitu keseimbangan atau balance. Nah, yaitu kemampuan seorang untuk bisa mempertahankan posisi tubuhnya dalam kondisi statis atau tetap. Ada dua macam keseimbangan. Yang pertama yaitu keseimbangan statis, yang merupakan keseimbangan yang dapat mempertahankan sikap tubuh kita pada posisi diam di tempat. Contohnya pada saat kita berdiri di alas yang sempit. Yang kedua yaitu keseimbangan dinamis, yaitu mempertahankan sikap posisi tubuh kita pada saat bergerak. Contohnya pada saat menggunakan sepatu roda. Nah, untuk unsur-unsur yang lain nantinya akan dijelaskan oleh Fuad Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Khairul Umam. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nafi Datul. Baik, yang akan saya jelaskan di sini ada kecepatan. Kecepatan adalah kapasitas gerak dari anggota tubuh atau bagian dari sistem pengungkit tubuh atau kecepatan pergerakan dari seluruh tubuh yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Di sini kecepatan dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada kecepatan reaksi dan yang kedua ada kecepatan bergerak. Lalu selanjutnya ada kelincahan. Kelincahan di sini adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan ini berkaitan erat dengan kecepatan dan kelentukan. Bentuk latihan kelincahan di sini dapat dilakukan dalam bentuk dari lari bolak-balik atau skins run, lari kelak-kelok, zigzag run, dan jongkok berdiri atau squat run, dan jenis lainnya. Lalu yang selanjutnya ada power. Power adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Misalnya, kalau ada dua orang individu, masing-masing dapat mengangkat beban yang beratnya 50 kg. Akan tetapi, yang seorang dapat mengangkatnya lebih cepat daripada yang lain, maka orang itu dikatakan mempunyai power yang kuat, yang lebih baik daripada orang yang mengangkatnya lebih lambat. Dan yang terakhir ada stamina. Stamina adalah komponen fisik yang tingkatannya lebih tinggi dari daya tahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa atlet yang memiliki stamina yang tinggi akan mampu bekerja lebih lama, dan dia yang memiliki stamina yang tinggi akan mampu bekerja lebih lama, mampu memulihkan kembali secara cepat ke keadaan semula. Salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan stamina atlet adalah melalui bidang olahraga rutin, harus berolahraga secara rutin. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Intan. Assalamualaikum. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk latihan fisik. Ada berbagai bentuk latihan kondisi fisik, antara lain yang pertama yaitu fartlek. Fartlek adalah bentuk latihan yang dilakukan dengan lari jarak jauh. Latihan ini bermain dengan kecepatan, waktu. Latihan tidak dibatasi, tetapi atlet bebas melakukan latihan ini dengan berbagai variasi bentuk lari sesuai dengan medianya. Kecepatan bentuk lari dapat diatur dengan berbagai variasi, misalnya mulai dengan lari lambat 5-10 menit, kecepatan yang konstan dan cukup tinggi, jalan cepat, atau lari naik bukit dengan kecepatan tinggi. Materi selanjutnya yaitu interval training. Interval training merupakan bentuk latihan yang diselingi dengan istirahat tertentu.
Interval training merupakan penyempurnaan dari fartlek dengan memberikan koreksi dengan teliti dalam menentukan jarak istirahat, banyaknya ulangan, dan waktu latihan. Latihan interval juga menggunakan prinsip penambahan beban latihan. Contoh, jarak lari ditentukan 1.600 meter dengan 4 kali keliling lintasan lari. Ulangan 4 kali berarti 4 kali 400 meter. Waktu untuk menempuh jarak setiap 400 meter yaitu 90 detik. Waktu istirahatnya pada 120 detik. Untuk lari pertama, latihan boleh digunakan ulangan 2-3 kali terlebih dahulu, kemudian untuk seterusnya untuk seterusnya 4 kali ulangan. Atlet diharuskan menempuh jarak 400 meter dengan waktu 90 detik. Kemudian jalan selama 120 detik, baru kemudian lari untuk putaran kedua. Istirahat lagi dan seterusnya sampai selesai 4 kali 400 meter lari. Demikian seterusnya latihan dilakukan, akan tetapi waktu istirahat makin lama makin dikurangi dari 120 detik menjadi 90, 60 sampai 50 detik dan seterusnya. Selanjutnya yaitu aerobik. Aerobik adalah suatu sistem latihan yang mendorong kerja jantung, darah, dan paru-paru untuk periode waktu yang cukup untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tubuh. Perbaikan tersebut antara lain bertambah kuatnya otot-otot pernafasan untuk memungkinkan aliran udara dan cepat ke dalam dan keluar paru-paru. Bertambah kuatnya jantung untuk memompa lebih banyak darah dan oksigen pada tiap denyutan. Menambah kuat otot-otot di seluruh tubuh. Jadi, dengan aerobik kita akan mendapat suatu pengaruh yang besar menuju pada perbaikan-perbaikan ataupun dapat melawan penyakit-penyakit tertentu, di antaranya sakit jantung, sakit paru-paru, dan menambah kesegaran jasmani. Merubah sikap tubuh menjadi lebih tegap dan mental yang baik. Menambah lebih waspada, dan lain-lain. Demikian pembahasan dari kelompok makalah kami. Kami berharap semoga pembahasan dan makalah ini dapat membantu teman-teman semuanya. Dan kami berharap pula kritik dan saran dari teman-teman untuk kesempurnaan dalam tugas kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.